Oke, pernah nggak sih kalian punya TV yang kayak gini ya? Jadi kalau dia di TV kayak gini, dia walaupun dia gambarnya jernih tapi suaranya nggak adaan. Jadi karena apa? Remote saya ini sudah rusak, saya coba untuk membesarkannya ya. Jadi kayak gini nih. Ini kan udah lihat ya, udah full ya, nggak ada suara sekali. Nah, ini masalahnya ya, bukan di TV-nya yang perlu diservis. Itu sebenarnya masalahnya ada di lubangnya ya, lubang TV-nya itu sendiri ya, lubang colokan TV-nya sendiri. Jadi kalau mau lebih jelasnya, yuk kita langsung ke intinya. Ayo skip. Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel Odo Teddy. Pernah nggak sih di rumah kalian itu punya TV yang masalahnya ada suara tapi nggak ada gambar, atau ada gambar ada gambar tapi nggak ada suara ya, sebaliknya gitu, atau tidak ada dua-duanya, tidak ada gambarnya tidak ada suaranya gitu ya, dua-duanya. Jadi jangan buru-buru dibuang, jangan buru-buru minta diservis, karena sebenarnya itu nggak rusak. Kita akan bedah itu dan kalian tonton video ini sampai akhir. Jadi kalian nggak perlu beli lagi TV baru atau servis sampai ratusan ribu. Kalian cukup beli benda ini ya yang saya tunjukin ini. Tapi kalian agar nggak salah paham, tonton video ini sampai akhir. Dijamin kalian akan nyambung dan nggak akan kalian servis itu TV. Oke? Let's go. Jadi teman-teman, kalian yang perlu perhatikan adalah harus membeli alat ini ya. Ini namanya Android TV Box. Harganya sekitar 400 ribuan buat mengatasi tidak ada gambar, tidak ada suara gitu. Dan kalau 400 ribu ini ya, ini karena varian yang saya beli adalah yang RAM-nya 4 dan memorinya 32. Jadi kalau misalkan kalian budgetnya lebih kurang gitu dari segitu, ada 200-an, kalian beli yang RAM-nya 2 gitu. RAM-nya 2, jadi dia sekitar 200 ribuan, dia lebih murah. Dan ini adalah solusi ya, solusi buat kalian bisa nonton TV tanpa harus ngejual TV atau servis TV. Jadi lebih bagusnya lagi, ini kita bisa nonton TV di sini. Jadi kita tidak perlu lagi nonton TV kabel, kita hanya perlu alat ini dan perlu WiFi atau tethering dari HP saja sih. Oke. Jadi teman-teman, saat kalian membeli alat pengubah jadi TV biasa menjadi smart TV, pertama-tama saat kalian sudah mencolokkannya ya, jadi mencolokkannya ini, saya sih lebih memilih ke HDMI. Sebenarnya colokan ini banyak sekali ya, dari HDMI, RCA ada, cuman lebih bagusnya HDMI karena HDMI itu kualitasnya lebih bagus, jadi pakai HDMI. Dan pastikan juga ya kalau di belakang sini kalian juga ada colokan HDMI-nya ya, belakang TV HDMI-nya. Dan setelah itu ya, kalau misalkan kalian ada RCA ya nggak apa-apa sih, karena tapi kalau saya sih kalau RCA dia tuh susah, karena RCA-nya kan itu kan, kalau RCA kan terbagi jadi 2-3 tuh kan, ada buat gambar, ada suaranya 2 nih, ada suara 2. Jadi kalau dia satunya nyala satunya enggak ya, suaranya kadang ada setengah-setengah. Jadi saya sih kalau HDMI dia tuh satu colokan, gambar suara di satu colokan. Jadi saya lebih memilih ke HDMI. Dan untuk keluar tampilan seperti ini, kita langsung klik saja di TV-nya bisa. Nah, di tampilannya kan seperti ini nih, TV, HP, PS video. Kita cari HDMI. Nah, kalau sudah tergantung kita ada di HDMI 1 atau HDMI 2. Jadi tinggal pilih saja, nanti tampilannya akan berubah jadi seperti ini. Nah, jadi kalau kalian misalkan, oh ya di TV kami tidak ada colokan HDMI-nya, bisa. Di sini kok bisa kok ada colokan HDMI. Nah, jadi kalau HDMI di sini nih dia jatuhnya ada satu colokan. Kita buka dulu. Nih di sini ada lubang, bisa kelihatan nggak lubang? Ya ini nih. Lubang kecil ini nih, lubang kecil. Nah, ya sip. Nah, bisa kelihatan kan lubang kecil. Nah kalau lubang kecil ini adalah lubang HDMI. Jadi dia satu lubang. Jadi dia jatuhnya satu lubang buat banyak sih. Nah, jadi satu lubang di sini, satu lubang nyolok. Nah, dia akan langsung tiga
3 kabel. Nah itu dia, jadi bisa ke TV ini. Nah lagi kemarin itu kan TV saya adalah masalahnya suaranya tidak keluar, gambar keluar tapi suara tidak keluar. Jadi yang kemarin saya hitung adalah kemarin berarti suaranya yang hilang. Jadi suaranya bukannya rusak sih, tapi saya mikir colokannya yang rusak. Jadi saya ngakalinnya seperti itu, dia pakai kabel HDMI. Dan saya nggak nyangkanya adalah suaranya ini TV ini sudah muncul kembali dan tanpa perlu tidak perlu salon Bluetooth ini sih. Jadi saran saya sih kalau misalkan masih juga gitu ya, masih pakai kabel HDMI masih juga tidak keluar, ya kalian tinggal beli salon Bluetooth ini sih. Oke teman-teman, dan ini tampilan pertamanya ya. Jadi pertama-tama adalah ini TV-nya di mode HDMI dulu ya. HDMI ini, jadi udah HDMI dia akan tampilannya seperti ini ya. Ada YouTube, ada ini, jadi berubah jadi smart TV. Dan remote-nya juga berubah ya, jadi remote-nya seperti ini dia. Oke, jadi kalau sudah kayak gini kita tinggal cari seperti biasa saja ya. Tapi karena mesinnya saya taruh di atas sana, jadi saya akan hadapkan ke atas juga ya. Ini akan cari di YouTube dulu ya, kita akan puter di YouTube. Dan ini suaranya akan keluar dah. Kita lihat dulu di sini. Nah, jadi kalau saya sih ya saran aja ya buat kalian-kalian ya, kalau mau beli alat ini, saya sih carinya, yang saya saranin buat kalian adalah cari yang alatnya yang seperti saya ini, yaitu ada kabel untuk LAN-nya ya, kabel untuk LAN-nya di sini, untuk kabel LAN-nya. Karena kalau dia kabel LAN, dia jaringannya akan lancar. Jangan yang WiFi. Kalau dia cuma mengandalkan WiFi saja tidak ada kabel LAN-nya, dia akan jalannya akan lambat sekali. Koneknya akan lama. Kalau ini kan kalau kabel LAN dia akan sangat lancar. Di sini sudah ada kabel LAN-nya juga. Oke, di sini kita lihat banyak sekali ya. Tinggal cari saja kita mau ngebahas yang mana ini. Bisa lihat yang lagi viral sekarang kayak Jessica kan. Kalau kita klik gini, suaranya dia akan keluar ya. Di sini seperti ada iklannya juga, kita akan lewati saja. Nah, ini adalah tampilannya YouTube-nya ya. Nah, jadi tombolnya seperti biasa sih. Kalau mau besarkan ya ini. Bisa dilihat kan? Nah, suaranya dia akan kembali. Jadi pesan saya sih sebenarnya dari teman-teman ya, untuk mengeluarkan suara ini sendiri banyak caranya ya. Jadi kalau gambarnya hilang dan suaranya hilang itu banyak caranya. Kalau gambarnya hilang, saya sih kalau misalkan yang katanya dicolokin kok suara gambarnya hilang, saya sih saranin beli untuk M966 ini ya. Nah, kalau kenapa saya saranin beli itu karena sudah tahu TV kita menjadi TV smart TV, gambarnya bagus juga, jadi lebih keren. Nah, tapi kalau misalkan suaranya hilang, suaranya hilang itu juga akan keluar juga karena pakai M96 ini juga suaranya juga hilang. Tapi dia kalau dia pakai perangkat ini ya, alat ini juga ada dua pilihan dia. Bisa dia keluar dari TV-nya sendiri suaranya, bisa juga dari salon Bluetooth ya. Oke, kalau salon Bluetooth, saya akan ngeluarin dulu salon Bluetooth-nya ya. Oke teman-teman, dan kita lihat ya di sini adalah salon Bluetooth ya. Nah, salon Bluetooth dia kita akan hidupkan saja. Jadi kalau salon Bluetooth sih cari yang murah-murah saja. Dia belum. The Bluetooth device is ready to pair. Nah, jadi kalau Bluetooth ini kan cari saja yang murah-murah, nggak usah mau ratusan, yang penting salon Bluetooth. Nah, kalau misalkan suaranya masih hilang gitu ya, masih hilang dan suaranya tidak keluar, ya kita tinggal keluarkan saja ini, kita cari pengaturannya agar dia tersambung ke salon Bluetooth ya. Kita lihat dulu di mana pengaturannya. Ini setting. Ke setting, kita pergi ke sini dan di sini ada tulisannya Bluetooth ya, bisa dilihat.
jelaskan Bluetooth. Nah, kita klik. Nah, dia akan mencari otomatis. Nah, di sini kan sudah ada Bluetooth speaker. Kita klik. The Bluetooth device is connected successfully. Oke, kan dia sudah terkoneksi. Nah, saat sudah terkoneksi kita tinggal cari saja mau nonton YouTube mau apa gitu kan. Kalau saya sih langsung ke sini. Dia juga kalau kita punya Netflix juga bisa. Tapi kalau Netflix itu kan berbayar. Tapi kita akan buka langsung saja Netflix seperti apa. Kita buka Netflix. Oke, jadi untuk mempercepatnya kita, oh ya nih sudah cepat ternyata. Oke, di sini kita pilih saja salah satu, kita klik. Nah, di sini kan banyak sekali nih film-film. Kita tinggal pilih saja yang mana saja ya yang mau kita pilih. Nah, yang pasti ini keren semua sih film-filmnya. Oke, kita taruhlah kita mau nonton Yugi gitu ya. Kita klik. Nah, suaranya dia keluar di Bluetooth ini sendiri dan ini sangat lancar ya. Oke, ini masalah pertama sudah selesai. Bisa ya, jadi keluar di speaker ini. Dan sebenarnya kalau untuk mengatasi suara sendiri ya, suara dan gambar itu tidak mesti harus beli alat ini juga ya. Ada juga yang kemarin saya sebelum membeli alat ini sendiri ya, yang alat pengubah TV biasa menjadi smart TV. Saya tuh menggunakan speaker ini dia, speaker murah saja ya. Jadi kan kalau kita misalkan TV-nya TV biasa ya, TV biasa seperti ini, dia yang belum smart TV ya. Terus kitanya punya digital gitu ya. Ya, seperti inilah digitalnya. Ya, bisa. Nah, ini Cavision. Jadi, pertama itu ya perlu diketahui, TV itu sebenarnya kalau misalkan kita pakai TV kabel, dia suaranya hilang atau gambarnya hilang, salah satunya lah, atau suaranya hilang atau gambarnya hilang. Sebenarnya bukan TV-nya yang rusak sebenarnya ya. Yang rusak itu adalah colokannya. Paham kan sampai sini colokannya? Jadi kalau misalkan dia gambarnya hilang atau colok suaranya hilang, itu bukan TV-nya yang rusak ya. Sekali lagi bukan TV-nya yang rusak. Jadi colokannya yang rusak. Jadi caranya mengatasinya adalah saya menggunakan ini speaker. Speaker ini dia perginya ke listrik satu. Ini kan ke listrik. Nah, satunya ini perginya ke sini, nyolok ke RCA satu, RCA ke sini satu, ya dua RCA ke sini, kan itu buat gambar dan suara. Nah, kalau yang satunya nyolok ke sini dia. Nyolok ke sini dia itu untuk gambarnya. Jadi kalau biasanya kan semuanya tuh kan nyolok ke sini semua karena suaranya ini sudah ada nih. Suaranya di sini nggak rusak kan. Nah, jadi caranya itu dua RCA dari sini masuknya ke sini, masuk ke sini. Ya, nih ke sini. Colokan dua RCA. Terus satu yang gambar ke sini. Dia biasanya warna kuning dah. Warna kuning. Cari aja colokan warna kuning yang itu, jadi bisa dia langsung keluar. Oke, begitu sajalah kali ini. Kalau buat kalian yang mau beli alat ini biar nggak terlalu nyasar ya, nyasar kemana-mana, saya kasih link pembelian di kolom deskripsi ya. Sampai jumpa minggu depan, bye.